bisnis sampah tuh pada umumnya kan kayak lapak-lapak pengumpul gitu beli sampah. Tapi waktu itu project yang gue jalanin sama Kak Nyal itu justru kita tuh ngedukasi ke sekolah-sekolah, datang ke sekolah-sekolah, kita ngedukasi siswa terkait pemilahan sampah tuh kayak gimana sih, milah sampah tuh kayak gimana, dampaknya terhadap lingkungan seperti apa. Nah, karena kita ngedukasi kayak gitu, tapi outputnya di akhir, tujuannya tuh angkut sampah tiap minggu dari sekolah itu secara gratis. Oke, jumpa lagi di Siasat Channel teman-teman. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana sampah bisa jadi cuan. Ini agak lain kan tema kita hari ini. Di depan kita ada dua orang. Memang salah satu itu ada yang memang praktisi betul di dunia olah sampah. Apa nama grupnya Pak Andre? Grup apa grup? Kayak grup olah Indonesia. Kita olah Indonesia. Kita olah Indonesia. Ya, Pak Andre Ansah ini kita olah Indonesia. Terus kemudian bersama pakar ekonomi kita, pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Pandiantara. Selamat datang kembali Pak Surya di Siasat Channel. Kita sebutnya ini ruang siasat. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, Pak Andre, Bung Andre dan Bung Surya. Saya mau mulai dari Bung Andre. Kalau kemudian kita olah Indonesia ini kita jabarkan, ini merupakan bukan olah Indonesia, Bang. Apa? Kita olah Indonesia. Kita olah Indonesia. Ya, tadi kan aku bilang ada kita aja. Iya, ada ya. Kita olah Indonesia. Kita olah Indonesia ini kan bagian selain kemudian murni bisnis, juga ini bagian dari bisnis sosial ataupun bahasa kerennya ini social entrepreneur kan kira-kira begitu. Aku mau sedikit kasih penjelasan lah ke penonton ini bagaimana kemudian aktivitas Pak Andre sehari-hari dengan Kita Olah Indonesia ini. Ya, terima kasih Pak Ip. Kalau kegiatan di Kita Olah Indonesia sehari-harinya sebenarnya pada umumnya sama aja ya, kayak aktivitas bisnis pada umumnya. Ada proses pengangkutan sampahnya, ada proses pengumpulannya, terus ada proses pengolahan, sampai proses pembuatan biji plastik, kemudian jadi produk baru lagi. Kurang lebih secara umum seperti itu Pak Ip. Produk barunya itu dalam bentuk macam-macam ya. Jadi kita kan ada sampah plastik misalnya, kita buat flex dulu, dari flex kita buat biji plastik, dari biji plastik kita bikin beberapa produk, kayak kita bikin misalnya bola-bola, kita bikin lakop sapu tuh kayak kepala sapu, terus kita bikin botol-botol kemasan dan segala macamnya. Terus kita juga sekarang jadi salah satu vendornya SPBE buat suplai segel gas, yang mungkin ya di rumah Pak Ip nggak mungkin ada kan gas 3 kilo. Nah, segel-segel gas LPG yang 3 kilo itu, nah kita jadi salah satu vendor, bukan vendornya, kita yang suplai bahan baku vendor SPBE-nya. Kita yang support raw materialnya. Ini gue penasaran banget karena setahu gue kita sama-sama hidup di kampus yang sama kan. Gitu ya, baru tahu saya. Beda generasi Pak ya. Kita sama-sama tahu apa sih yang menyebabkan lu secara pribadi misalnya membuat Kita Olah Indonesia dan kemudian terjun ke dunia social entrepreneur ini. Ya awalnya sih profesional ya, kerja. Kebetulan dulu jadi kalau story-nya awal mula gue bisa sampai terjun ke sini ya panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa, panjangin aja. Memang durasi kita panjang ini buat lu ini. Ya, kalau kita kenal sahabat kita namanya Ahmad Rizal Ilyas PBHI, iya. Atau yang kita lebih sering kenal Kak Bom Bom, awalnya justru dari beliau. Jadi waktu itu gue udah jualan gas, gue udah lulus nih Kak. Gue udah lulus, gue lagi jualan gas di Karawang, gue ditelepon sama tokoh yang satu tadi, sama Kak Bom Bom tuh, Kak Nyal ditelepon gue. Ditelepon, Dre, ada kerjaan, kata dia. Kerjaan apa Nyal? Gue bilang, sampah-sampah gitulah, gue nggak ngerti, kata dia. Gue lagi jualan gas di Karawang sekarang. Terus dia bilang, udah sini dulu, ini sampah-sampah gitu, ini kerjaan yang lu mau lah, kata dia.
Dari situ gue langsung berangkat ke Bekasi. Gue ngobrol-ngobrol sama siapa waktu itu ya sama sama ownernya, sama project manajernya juga yang ngobrol. Dan waktu itu ya gue cukup tertarik sih, karena bisnis sampah tuh pada umumnya kan kayak lapak-lapak pengupul gitu beli sampah. Tapi waktu itu project yang gue jalanin sama Kak Nyal itu justru kita tuh ngedukasi ke sekolah-sekolah, datang ke sekolah-sekolah, kita ngedukasi siswa terkait pemilahan sampah tuh kayak gimana sih, milah sampah tuh kayak gimana, dampaknya terhadap lingkungan seperti apa. Nah, karena kita ngedukasi kayak gitu, tapi outputnya di akhir, tujuannya tuh angkut sampah tiap minggu dari sekolah itu secara gratis. Artinya kan, oke, ini satu dapat sampah gratis nih dari ngedukasi sekolah-sekolah tersebut. Kedua, ada yang danain Pak Aib. Kayak CSR perusahaan dulu, gue ngerjain itu dapat CSR perusahaan yang lumayan, angkanya waktu itu lumayan gede deh. Sebut aja berapa? Dulu 500 juta lah dapat project buat ngedukasi ke sekolah, ngedukasi sekolah-sekolah. Outputnya kita dampingi sekolah tersebut sampai harapannya sih dari salah satu sekolah binaan kita itu ada yang menang Adiwiyata namanya. Adiwiyata tuh kayak penghargaan sekolah terbaik yang kebersihannya itunya. Dan alhamdulillah waktu itu sekolah binaan kita dapat di tempat kerja gue dulu. Nah, lalu setelah selesai lu sosialisasi sampah terlepas dari kemudian proyek dan lain sebagainya, hari ini lu memutuskan terjun ke bisnis social entrepreneur ataupun bisnis sampah inilah. Bukan sampah dalam artian bisnis ini ya, sampah dalam makna yang sebenarnya gitu. Apa penyebabnya? Apakah karena cuannya gede, atau karena bicara idealisme lu akan kemudian mengurangi sampah? Kalau zaman dulu gua misalnya kenal reuse, recycle, dan reduce kan? Buset, gua aja nggak tahu apa itu. Atau memang ya seperti gua ngelihat lu idealisme lu, atau karena memang cuannya yang gede? Ya, karena kan ya gue mention aja ya, karena awalnya gue profesional, gue dulu kerja di perusahaan namanya Waste for Change. Dia salah satu perusahaan yang menurut gue sih bagus ya, sangat bagus, cukup bagus di Indonesia terkait pengelolaan sampah. Dulu gue handle operasionalnya di Waste for Change itu. Jadi gue tahu tuh flow sampah dari mulai kita angkut dari si sumber sampah, terus ada pemilahan dan segala macam. Nah, cuma memang waktu itu di tempat gue kerja, Pak, itu tuh istilahnya tuh sampahnya diambil, terus dipilah, habis pilah kan langsung dijual gitu aja. Nah, dulu gue mendalami lebih dalam, ini sebenarnya sampah-sampah yang udah dipilah kemudian dijual tuh dikemanain dan jadi apa sih? Nah, karena gue handle operasional, gue kulik lebih lanjut, gue cari tahu lebih dalam, ini nih jadi apa, ini kemudian jadi apa, ternyata bisa jadi produk baru. Dan gue lihat waktu itu, ya ini ada cuannya sih kalau dikerjain. Ya udah, karena dasar itu gue lihat, oke, gue nggak akan masuk core bisnis bos gue, gitulah kurang lebih ya. Gue nggak akan masuk core bisnis bos gue, yang mana core bisnisnya waktu itu tuh bisnis jasa pengangkutan sampah. Nah, makanya gue masuk ke bisnis pengolahan sampahnya. Jadi antara perusahaan yang dulu gue kerja, si Waste for Change itu, sama si pengolahnya, ini sebenarnya nggak ada gesekan. Justru gue ini menyempurnakan si perusahaan gue yang sebelumnya itu. Itulah kurang lebih. Nah, kemudian kalau banyak yang bilang gue punya bisnis berdampak bagus untuk lingkungan dan segala macam, tadi dibilang juga social enterprise, gue rasa itu bonus aja sih. Karena tujuan utama gue sebenarnya bangun bisnis ini, ya gue cari duit buat keluarga dan segala macamnya, buat anak, buat keluarga dan pastinya. Kemudian di pertengahan jalan ada yang mengapresiasi, you punya bisnis bagus, berdampak bagus untuk lingkungan. Gue anggap itu semua bonus aja, Pak. Menarik ini kadang-kadang. Bonusnya ini luar biasa kadang-kadang kan. Ya kalau bonusnya sampai jadi perwakilan Indonesia di luar negeri, misalnya perihal main sampah kan, itu menarik. Nah, sekarang kita coba ke Bang Surya. Bang Sur, gua mau tahu benar sebenarnya secara ekonomi ataupun pandangan ekonom lah perihal kemudian bisnis sampah ini.
Itu gimana sih? Nah ini enaknya Pak Ip kita bahas sejarahnya dulu nih Pak Ip. Nah begitu kan. Panjang-panjang. Biar tapi mungkin dipersingkat ya Pak Ip ya. Mungkin akan agak kurang komprehensif tapi coba kita bahas dari awal. Kenapa sih ada green economic gitu kan? Terus kenapa ada ekonomi sirkular gitu kan? Seperti yang dikerjakan oleh Koh Andre ini kan di samping kita. Ini Koh Andre keturunan Tionghoa apa keturunan Betawi asli nih Koh Andre ini? Betawi banget. Oh, Betawi asli gitu. Oke. Ini jadi begini Pak Ip. Jadi ceritanya dulu kan kalau kita baca buku-buku sejarah ya, itu kan manusia purba itu kan dulu cara bertahan hidupnya awal-awal sekali berburu. Dia berekonomi, memenuhi kebutuhan ekonominya dengan berburu. Terus berkembang lagi, sudah mulai bisa bercocok tanam dan meramu gitu kan, kalau bahasa Indonesianya. Nah, terus kemudian berkembang lagi ke era feodal gitu kan. Nah, di era feodal itu tentu pemanfaatan lahan menjadi kunci. Jadi ada kerajaan, itu kan raja-raja feodal. Maka kemudian silahkan nih petani mau pakai tanah punya kerajaan boleh gitu kan, tapi harus bayar pajak gitu kan, harus bayar pajak ke kerajaan dalam hal itu yang kemudian memiliki aset atas tanah tersebut gitu kan. Jadi tetap bertani gitu kan, tetap kemudian meramu, tapi tanahnya milik kerajaan begitu. Nah, berkembang sampailah kita capai era namanya waktu itu di Inggris, di Britania Raya itu namanya revolusi industri Pak Ip. Jadi revolusi industri itu gimana caranya produksi yang tadinya pakai tangan gitu kan, manual gitu, pakai tenaga manusia yang begitu banyak untuk melakukan aktivitas produksi digantikan dengan mesin, dalam hal ini misalnya mesin uap. Tujuannya adalah satu, meningkatkan produktivitas. Nah, gitu kan. Jadi kalau pakai mesin yang tadinya produksinya cuma 10-20, kalau pakai mesin bisa 100-300 per hari. Nah, itu kan awal mula revolusi industri itu. Jadi ditemukan dulu mekanisme yang kemudian bisa meningkatkan produktivitas gitu kan. Nah, maka akhirnya adalah kaum-kaum pemilik modal gitu. Nah, kalau dalam literaturnya disebut kaum burjuasi. Jadi dia bukan lagi ini ya, bukan lagi si raja-raja itu, tapi kaum burjuasi. Terjadilah revolusi. Nah, gitu kan kurang lebih. Jauh. Iya. Belum, masih sekitar 400 tahun revolusi industri Pak Ip. Nah, dari revolusi industri tersebut kita kenal istilah namanya efektivitas dan efisiensi dalam melakukan produksi. Karena udah ada revolusi industrinya nih. Didefinisikan gitu kan sebagai efisiensi itu penggunaan sumber dayanya lebih minimum, dibilang efektif, produktivitasnya menjadi lebih maksimum. Jadi bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan produktivitas dengan bahan baku yang lebih sedikit-dikitnya. Lalu berkembang kemudian, kita pokoknya tujuannya kan kalau didefinisikan sebagai efisien ini menurunkan biaya produksi gitu kan Pak Ip ya. Ini gimana sumber dayanya sedikit tapi hasilnya menjadi lebih banyak. Begitu agar lebih efisien. Nah, ternyata dalam perjalanannya setelah jauh revolusi industri terjadi kerusakan alam Pak Ip. Itu misalnya ketika kita masuk ke industri pertambangan, sampah nih berarti. Ya, udah mulai nih. Udah mulai kekinian ini. Ya kan, udah mulai kekinian. Udah nggak zaman purba lagi nih. Ya kan? Nah, ternyata setelah revolusi industri terlihat banyak nih kerusakan. Ada industri pertambangan, ternyata setelah dieksploitasi sumber daya alam yang ada di satu daerah tersebut memberikan kerusakan, menimbulkan kerusakan. Akhirnya setelah ditelisik lebih dalam, target efisiensinya tidak tercapai Pak Ip. Gitu. Ini sudah bisa produksi emas ribuan ton begitu, tapi lahan di daerah sekitar tidak bisa diproduksi lagi karena mati. Jadi unsur haranya misalnya rusak gitu. Terus mau nanam apa aja nggak bisa di sana. Nah, akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat, yang dirugikan adalah manusia. Sehingga target efisien tadi dalam penggunaan sumber daya alam tadi tidak tercapai. Maka disitulah keluar ada istilah green economy kan di situ. Maka di situ keluar adalah ekonomi sirkular. Nah, bagaimana kita kemudian tetap melakukan produksi tanpa kemudian meninggalkan definisi efisiennya tadi. Karena percuma Pak Ip kalau kemudian kita produksi banyak tapi tanahnya kemudian nggak bisa dipakai untuk puluhan
puluhan tahun ke depan, untuk ratusan tahun ke depan nggak bisa dipakai lagi. Masuk sampah ini, masih belum masuk. Iya, itu benar. Nah, perkembangan tadi sudah didefinisikan tadi kan, misalnya sudah didefinisikan nih. Oke, kita perlu sistem perekonomian yang kemudian bisa menciptakan efisiensi. Nah, barulah ada ide-ide seperti Pak Andre ini. Ternyata efisiensi ini juga berbicara tentang limbahnya ini seharusnya bisa dimanfaatkan ulang dong. Bukan cuma sumber daya alam yang ada, bukan cuma sekedar tanahnya yang tadinya rusak, tapi juga ternyata dalam mekanisme produksi gitu kan menimbulkan banyak sampah gitu kan. Untuk menjaga efisiensi itu tadi dalam rangka dalil efisiensi tadi dipertahankan supaya efisiensinya bisa tetap terjaga, maka sampahnya harusnya bisa dibisniskan orang juga dong. Nah, masuklah pengusaha-pengusaha yang tipe-tipenya kayak Pak Andre ini melihat potensi bisnis dari sampah. Karena green ekonominya sudah tercapai nih. Oke, tujuannya gimana ini? Bisa efisien nih penggunaan sumber daya. Ini ada plastik udah pernah dipakai untuk bikin misalnya tadi gelas gitu, sudah bisa dipakai untuk bikin piring gitu kan. Nah, setelah nggak dipakai, setelah gelasnya pecah, piringnya pecah, dibuang ke kota sampah, apakah bisa digunakan lagi bahan bakunya untuk jadi piring dan gelas lagi kan, seperti itu. Nah, dalam dalam rangka menjaga efisiensi itulah timbul ide-ide, timbul gagasan-gagasan kemudian untuk mengelola limbah yang dari hasil industri tadi, baik itu juga limbah rumah tangga gitu kan, kemudian bisa digunakan lagi menjadi barang jadi dan kemudian bisa diproduksi ulang sehingga memberikan keuntungan kepada para produsen. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Nih kan kita sama-sama tahu sampah ini kalau kemudian kita lihat ada sampah yang kemudian bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kan kayak gitu. Nah, sampah-sampah yang kemudian tidak bisa didaur ulang ini, Pak Andre, biasanya di gimana ini tuh? Di bumi hanguskan kah atau digimanain? Karena kan bisa jadi asapnya, bisa jadi polusi dan lain sebagainya. Itu kira-kira biasanya di kita olah Indonesia ini gimana, Pak Andre? Nah, gimana, Sir? Ya, itu yang kemudian keluar dari pemahaman efisiensi yang dimiliki pengusaha-pengusaha itu kan. Masa pengusaha limbah kan konsentrasinya hanya kepada limbah-limbah yang kemudian bisa memberikan keuntungan bagi mereka. Begitu kan, yang memiliki nilai ekonomis. Lalu pertanyaan bagaimana? Nah, tentu ini kembali ke pemerintah ya dalam hal ini. Apakah konsep efisiensi ini bisa diciptakan gitu kan, dalam artian jangan sampai limbah ini kemudian malah memberikan kemudaratan gitu. Misalnya ke masyarakat. Kembali ke awal tadi, sama kayak misalnya jangan di sini sudah ada tambang emas, sudah ada tambang minyak, tapi tanahnya kemudian nggak bisa dipakai. Nah, jangan juga limbahnya ini justru merusak lingkungan. Nah, kesadaran itu kan udah mulai timbul tuh di tengah-tengah masyarakat begitu kan. Nah, ini yang kemudian luput dari perhatian para pengusaha-pengusaha limbah gitu kan. Mereka hanya berkonsentrasi kepada limbah yang kemudian bisa, kalau bahasa tadi, bisa direduce, reuse gitu kan. Kemudian bisa diproduksi ulang sehingga memberikan nilai-nilai ekonomis. Nah, berbicara limbah yang tidak bisa atau dalam artian tidak memiliki nilai ekonomis, ada lagi ternyata Pak, perusahaan yang kemudian berkonsentrasi untuk membuat limbah yang tidak bisa atau dianggap tidak memiliki nilai ekonomis seperti Pak Andre punya ini kan. Nah, itu ternyata diolah lagi supaya tidak memberikan dampak kepada masyarakat atau kepada lingkungan. Dampak negatif ya maksudnya? Iya, dampak negatif. Misalnya tidak menyebabkan pencemaran udara misalnya, kemudian tidak menyebabkan pencemaran air gitu kan, atau justru tidak merusak lingkungan. Jadi tanah kalau seandainya dikubur sama itu barang limbah yang tidak bisa diolah lagi, itu jangan sampai tanahnya malah jadi rusak gitu kan. Nah, mekanisme ini jadi satu kajian khusus kan. Ini udah bukan nilai ekonomis lagi, tapi ini berbicara penanggulangan preventif dampak kemudian yang keluar dari limbah ini kayak gitu. Jadi konsentrasinya udah penanggulangan nih. Nah, baru di situ ada ahli, kemudian di situ ada praktisi gitu kan. Nah, mereka yang bekerja kemudian bertugas agar kemudian limbah-limbah yang tidak bisa diolah lagi oleh perusahaan-perusahaan seperti yang Koh Andre ini punya gitu kan. Nah, kemudian bisa jangan sampai memberikan dampak lebih luas bagi lingkungan, kira-kira seperti itu. Ya, tadi kan ditanya sampah yang nggak bisa didaur ulang kemana. Ya, sejauh ini regulasi yang ada itu memang ke landfill. Jadi sampah-sampah sisa produksi yang nggak bisa kita pakai, contohnya nih kayak ada gampangnya kayak gimana ya, kayak
kemasan air mineral. Labelnya kan itu nggak bisa diulang. Contohnya ya. Nah itu kan memang kita buang. Nah sejauh ini kita kerjasama dengan pemerintah, itu kita buang ke TPA. TPA itu tempat pembuangan akhir. Jakarta TPA-nya ke Bantar Gebang. Saya di Bekasi, masuk ke TPA Sumur Batu, masuk ke TPA Lana. Nah sekarang Jakarta ini sudah bagus sebenarnya. Istilahnya itu kan di landfill. Sekarang tuh ada istilah landfill mining. Jadi sampah-sampah di TPA yang udah menggunung itu diayak lagi diambil, organiknya diambil, terus plastik-plastik yang nggak bisa didaur ulangnya dan sampah-sampah yang nggak bisa didaur ulangnya itu masuk ke RDF. Sekarang di Bantar Gebang ada plan RDF. RDF itu gampangnya untuk sampah untuk dibakar, tapi dibakar masuk ke industri-industri kayak Indosemen, terus dulu tuh Holcim ya, sekarang tuh Geocycle, sih perusahaannya lupa gue lah, tapi yang makan banyak sih Indosemen. Dia tuh buat campuran batu bara. Jadi sekarang sebenarnya untuk sampah-sampah yang pipetanya tadi nggak bisa didaur ulang, pemerintah sudah ada plan RDF. Saya beberapa minggu lalu jalan sama Pak Menteri, Pak Hanif, ke plan RDF untuk ngecek semuanya, dan itu sebenarnya sekarang sudah berjalan. Proses landfill miningnya pun yang TPA ngegunung tinggi-tinggi sekarang lagi dikeruk dan diambil untuk masuk ke plan RDF tersebut. Nah, kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu Solo itu buat pengolahan sampah untuk menjadi energi listrik gitu loh. PSEL ya. PSEL. Nah, apa bedanya kemudian PSEL dengan RDF tadi? Kalau PSL itu dari sampah yang numpuk kan ada gas metannya tuh. Gas metannya diambil, ditarik, itu jadi listrik. Kalau itu yang diambil ininya gas metan itu jadi gas, kompor gas, jadi bisa masak, apinya itu pakai gas metan. Nah, listrik yang diambil itu dari panasnya, dari panas pembakarannya bisa juga diambil listrik, betul. Di Sumur Batu tuh udah ada juga PSL-nya itu, plannya udah ada. Sudah ada. Saya nggak tahu sekarang jalan atau enggak ya, tapi udah ada. Tapi ya kalau yang RDF tadi, yang Jakarta itu RDF-nya saya lihat sendiri prosesnya semuanya jalan. Kerjasama dengan Indosemennya pun ambil makan banyak sampah-sampah residu istilahnya ya, sampah-sampah residunya itu banyak juga. Berarti PSEL ini ada kriterianya tertentu atau enggak sih untuk jadi energi listrik ini? Yang penting ada kadar kalorinya. Kadar kalori itu bisa dibakar. Bisa dibakar. Ya, ada kadar kalorinya, dicek kadar kalori. Soalnya dia kan untuk pembakaran misalnya, ya gue kurang paham juga ya. Misalnya 1000 derajat Celcius. Nah itu dia ada komposisinya nanti di mix antara misalnya batu bara sama si waste-nya itu. Jadi yang jalan ini baru di Solo ya PSEL ini? Apa di mana aja? Solo, Makassar ya? Orang tahu kalau itu. Iya. Tapi memang kalau bicara sampah ini manfaatnya bagi orang banyak. Gue pernah sekali ke Bantar Gebang dan memang ada cerita orang di sana. Itu kalau kemudian orang lihat katanya mobil-mobil sampah ini ya sampah katanya. Kalau bagi orang luar. Tapi bagi orang Bantar Gebang ini layaknya emas. Iya, begitu. Jadi memang dari situ gue bisa menyimpulkan, gue secara pribadi menyimpulkan kalau bisnis sampah ini menjanjikan, asal mau dalam tanda kutip kita mau kotor-kotoran dan sedikit bau lah dengan hal-hal seperti itu. Pantas gue bau ya. Pertanyaan gue selanjutnya adalah kalau gue ini menurut Kak Sur menjanjikan atau tidak bisnis sampah ini bagi anak-anak muda? Ya kalau dibanding minimal kenapa gua nggak tanya Ko Andre dulu? Kalau Ko Andre nanti akan menciptakan pesaing kan? Makanya gua tanya dulu. Gua aja udah usah gitu. Gimana Sur? Menurut lu Sur? Ya kalau bicara keuntungannya tentu harus jujur lah. Kayaknya masih untung bikin tambang timah kayak yang dulu ada kasus itu kayaknya gitu. Kalau bicara untung nih, misalnya
pendapatan Ko Andre misalnya dalam 3 bulan terakhir selalu 20 miliar gitu misalnya kan. Nah tapi kan aku dikejar sama Kementerian Keuangan. Tapi tetap kalau bicara keuntungan, tetap yang ini lebih menguntungkan Pak hari ini ya, tetap lebih menguntungkan mereka. Kalau kan ini bicara menguntungkan gitu. Yang mana yang lebih menguntungkan? Berarti kan maksudnya keuntungannya lebih besar diperoleh yang mana sih? Ya kan gitu. Kalau bisnis timah, modalnya kan banyak juga Kak Sur. Tetap juga itu tetap gitu. Bisnis sampah juga modalnya banyak, Andre. Ya, intinya sih kalau ditanya menguntungkan dan menjanjikan enggak, buat beli beras liter 2 liter cukup. Maka yang ingin saya tekankan gini Pak. Kalau buat sebulan buat beli mobil cukup nggak? Cukup. Ya ganti-ganti mobil terus nih Bu Menteri Keuangan itu. Tolong ini dia enggak kalau tadi ya kalau berbicara yang mana yang lebih menguntungkan harus jujur. Lebih untung punya tambang timah, lebih untung jadi pengusaha pemilik perusahaan minyak di Saudi sana gitu. Itu lebih menguntungkan. Kita harus jujur. Cuman tunggu dulu. Cuman kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Andre ini tanpa adanya perusahaan-perusahaan seperti Pak Andre ini, maka perusahaan-perusahaan seperti tambang ini tadi akan memberikan dampak yang lebih berbahaya bagi lingkungan. Nah, yang kayak Pak Andre ini bukan menguntungkan tapi dibutuhkan. Nah, itu maksudnya itu. Jadi pertanyaannya salah Pak Im. Kalau ditanya yang mana yang lebih menguntungkan, udah pasti Raja Saudi kemudian Raja Brunei itu pasti lebih untung daripada Pak Andre, lebih banyak perolehan keuntungannya. Nah, cuman yang kayak Pak Andre ini tadi kan kembali lagi ke teori yang di awal tadi. Ini berbicara kebutuhan. Nah, ketika kita berbicara peningkatan pendapatan gitu kan atau peningkatan produktivitas, kadang kita melupakan bahaya yang ditimbulkan setelah itu. Maksud gua begini, gitu. Persoalan sampah ini bukan hanya persoalan Jakarta ataupun Bekasi, dan gua gitu. Iya. Gua tidak akan coba ngagitasi penonton untuk melakukan bisnis yang sama di Kabupaten Bekasi, tolong. sudah ada Pak Andre. Iya. Tapi kan persoalan sampah ini persoalan semua kabupaten kota lah, gua kira. Ya. Semua kabupaten dunia, Bang. Dan maksudnya kira-kira Pak Andre ini, gue pastiin hari ini tolong jangan ada yang buka bisnis serupa di karena ini sudah lapaknya Pak Andre. Tapi setidaknya di kabupaten kota yang lain yang memiliki persoalan sampah serupa, maksud gue ini kan biar kemudian jadi tolak ukur teman-teman. Kalau kemudian bisnis ini menjanjikan, apalagi untuk generasi-generasi muda hari ini misalnya, tolong sampaikan saja Pak Andre, kalau bisnis ini menguntungkan, tapi tolong jangan di Bekasi gitu. Kalau mau belajar sama gua di Bekasi, tapi tidak untuk membuka lapangan kan kayak gitu. Iya, yang tadi Kak Sur bilang ya. Kalau dibilang menguntungkan sebenarnya ya menguntungkan lah. Gua nggak memungkiri. Kalau nggak ada untung, ngapain gua jalan? Jadi gitulah. Tapi yang jelas, yang tadi Kak Sur bilang, ini bisnis yang dibutuhkan. Jadi harus ditiru oleh semua anak-anak muda di kabupaten kota yang lain. Nggak apa-apa. 570 kabupaten kota di Indonesia ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau belajar, boleh kontak gua, Pak. Iya. Toh sekarang pun banyak orang yang tiba-tiba misalnya orang dari Morowali ngontak gua, Pak mau belajar, ya gua open aja. Iya. Teman-teman dari manapun yang ngontak gua bilang, misalnya dia lihat channel YouTube atau buka website kita olah ya, tiba-tiba ngontak bilang mau belajar gimana caranya, gue juga open kok, gue kasih tahu juga kok caranya kayak gini, ngolahnya harus kayak gimana, gue kasih tahu. Kayak gitu lah Pak. Gue lah selanjutnya ya, karena gue ini orang kampung, Pak Andre. Nggak apa-apa, nanti barangnya kasih gue Pak. Lalu gue mau tanya, sehari udah produksi berapa ton sekarang kira-kira sampah? Ini menarik kan? Ya. Artinya kan kita bisa ngukur setelah tanya gua berapa ton, kira-kira dalam 1 ton ini melahirkan berapa biji plastik, harga 1 kilo biji plastik ini berapa, kan gua bisa gitu. Artinya keuntungan Pak Andre dalam sebulan sekian kan gitu. Ya jadi begini Pak Yipsi, kalau jawab dulu berapa ton dulu sehari kita bisa gitu kawan ini kan. Enggak, maksudnya begini ya, kalau menurut saya begini Pak Yip, kalau konsentrasi kita
mengukur seberapa menguntungkan bisnis sampah ini gitu kan. Saya rasa kita jadi salah sasaran, Pak Ip. Jadi gini, targetnya adalah mau nggak mau kita harus sadar betul anak-anak muda hari ini. Ketika misalnya bicara pertanian seberapa menguntungkan. Bicara bisnis sampah pun seberapa menguntungkan bagi anak-anak muda. Biar kemudian sampah di Indonesia ini teratasi, kan begitu gitu. Iya. Nah, begitu sehari sudah berapa ton Pak Andre kira-kira, dan menghasilkan berapa ton biji plastik kan kayak gitu. Aduh, sebenarnya gue udah colek-colek kasur lah. Kasur ya jawab ini dikejar terus. Saya coba bawa kembali ke teori aja, jangan ke ranah praktis. Pasti yang ditanya ini maunya yang ranah praktisnya, nggak mau di ranah teorinya. Panjang kita bicara teori malah diketawain begitu kan. Maunya bahas praktis-praktis aja gitu kan. Biar gue bisa berhitung ya, sampah di kabupaten gue itu berapa juta ton misalnya dalam Pak Andre berapa ya Pak Ip ya? Kalau dibilang berapa tonnya Nggak mungkin gini. Gua yang gede. Mungkin secara umum. Dalam setiap 1 ton sampah, atau sampah plastik itu bisa memperoleh keuntungan berapa? Berapa kilo biji plastik dulu? Iya, jadi kan bisa diukur sendiri. Oh, sampah di Kabupaten A ada 10.000 ton. Oh, berarti kita kira potensi keuntungannya sekian ton, sekian triliun. Misalnya biar gak kalah sama timah gitu kan. Itu kira-kira dalam 1 ton sampah plastik itu bisa peroleh keuntungan kalau seandainya mereka mau bergelut di produksi seperti Pak Andre ini, kira-kira berapa keuntungannya setiap 1 ton kira-kira aja nih. Gue colek lagi nggak? Enggak Pak, kira-kira setiap 1 ton potensi keuntungannya. Gini lah Pak Ip ya, ngomongin bisnis sampah ini, kalau misalnya teman-teman mau produksi misalnya kayak gue ya, bikin flexnya terus bikin biji plastiknya, ini kan berbicara mengenai economic of scale-nya nih, skala ekonominya. Kalau kita cuma punya sampah misalnya 10-20 kilo, kemudian kita proses dan segala macam, itu pasti nggak akan ketemu. Gue pastiin teman-teman, kalau cuma punya sampah 10-20, 100 kilo per hari, gue pastiin itu nggak ada duitnya juga, lu bakal rugi juga lu kalau cuma punya sampah segitu. Tapi kalau minimal lu bisa produksi, gue jawab itu aja lah ya. Kalau minimal lu punya infrastrukturnya udah siap nih. Lu punya input sampah masuk per hari 1 ton, cukup lah itu buat beli beras liter 2 liter gitulah. Iya. Berarti dalam 1 ton itu keuntungannya beras 2 liter. Ini bagaimana ini? Saya jadi bingung ini. Kalau enggak gini lah, kalau kemudian kita tidak berbicara untungnya ya. Sekarang pertanyaan gua akan lebih spesifik, dampak manfaatnya. Di Kita Olah Indonesia ini, berapa supplier yang kemudian sudah nyuplai sampah ke lu, ke Kita Olah Indonesia, dan berapa tenaga kerja yang kemudian ada di Kita Olah Indonesia? Lebih yang kerja gue sekarang ada 30 yang kerja. Yang suplainya? Yang suplai pastinya kurang hafal gue ya, tapi range-nya 80 sampai 90 supplier ada. Artinya 120 orang. Iya ya. Kan kita tuh gue bilangnya sektor informal ya. Mungkin yang Pak Ip tanya tadi, kerjasama berapa supplier itu sektor informal. Iya, informal, betul. Gue juga ada kerjasama yang sama B2B, Pak Ip. Oh, B2B dengan perusahaan? Ada sama perusahaan ada juga. Limbah industri itu tadi. Aduh ya, yang kecil-kecil lah kita tuh. 2 liter aja. Iya. Artinya memang manfaat dari ngolah sampah yang kemudian melalui Kita Olah Indonesia itu setidaknya ada sekitar 30 tenaga kerja yang kemudian setiap hari kan, belum lagi kemudian secara bisnis yang lain kan kayak gitu. Nah, pertanyaan gua, regulasi pemerintah terkait sampah ini sudah memadai, kurang, ataukah perlu digenjot lagi? Jadi kan kalau kemarin tadi Pak Andre bilang kemarin sudah jalan lah dengan Pak Menteri KLHK berarti ya? Betul. Siapa Menteri KLHK sekarang ini? Pak Hanif Faisal. Oh, Pak Hanif Faisal. Nah, itu gimana kira-kira?
Apakah kemudian regulasinya hari ini cukup memadai atau misalnya kurang atau buruk? Itu kan colek lagi. Karena kan memang persoalan sampah ini nggak pernah selesai nih kan. Apakah perlu perketat regulasi ataukah bagaimana? Gimana? Masalah regulasi ke ini lah. Perwakilan pemerintah. Ya, kalau regulasi pemerintah mungkin begini, Pak. Ini kan bicara dampak lingkungan yang kemudian dihindari oleh pemerintah kan. Jadi berbicara regulasi, yang pertama tentu harapan kita ya pemerintah membatasi kan, agar kemudian kalau apapun itu bentuk industrinya, apapun bentuk produksinya, jangan sampai kemudian memberikan limbah atau sampah yang merusak lingkungan. Intinya kan itu tujuan utamanya kan itu. Nah, kalau kemudian negara sudah mampu menurunkan jumlah limbahnya begitu, nah atau kemudian limbah yang oke, ini perusahaan boleh beroperasi karena limbahnya sudah ditanggulangi oleh perusahaan-perusahaan kayak Pak Andre, apa sudah boleh sebanyak-banyaknya dipersilahkan. Nah, kira-kira kan kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk ada perusahaan kan ada istilahnya limbah-limbah yang kemudian nggak bisa bener-bener nggak bisa diperbaharui lagi. Tadi kalau kayak sampah yang masih bisa dibakar, terus masih bisa jadi bahan baku, itu kan tandanya masih bisa diperbaharui. Kan ada benar-benar kayak misalnya limbah radioaktif gitu, misalnya itu udah benar-benar nggak bisa diapa-apain lagi, Pak Ayub, itu karena tentu yang begitu-begitu tetap harus dikurangi begitu kan, ya AMDAL itulah ya. Iya, dalam aturan itu diperketat gitu kan. Jadi dampak lingkungan dalam satu mekanisme produksi jangan sampai juga diabaikan gitu kan. Pertanyaan gua itu tetap hari ini posisinya regulasi pemerintah ini sudah mencakup itu atau belum? Kalau mencakup sudah, Pak, dijalankan yang belum. Dijalankan yang belum ya. Iya, sebenarnya sih, sorry nambahin Bang ya. Iya, boleh silakan. Ya, sebenarnya terkait peraturan persampahan itu sudah ada, terkait pengelolaan sampah harus seperti apa, konsep 3R yang tadi Pak Aib bilang tuh sebenarnya udah ada juga. Aturan dari rumah tangga itu harus kewajiban memilah sampah tuh sudah ada. Terus sanksinya pun sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah kalau untuk orang yang tidak memilah sampah tuh ada juga. Kurangnya bisa dibilang saat ini itu law enforcement-nya, penegakan hukumnya yang belum ada. Kayak buang sampah misalnya di sungai, sebenarnya ada sanksinya, tapi law enforcement-nya yang nggak ada. Itu tuh jadi kayak udah gitu aja. Butuh jadi yang mendingan penegakan hukumnya ataukah kemudian kesadaran individunya yang kemudian harus kita bangun terlebih dahulu? Ya, kalau Indonesia hari ini ya penegakan hukum dulu gitu. Bukan kesadaran individu. Nah, dari penegakan daripada penegakan hukum itu baru kita bisa berharap ada kesadaran dari individu, karena hari ini kesadarannya benar-benar kurang, makanya tidak mampu. Jadi hukum itu harus ditegakkan gitu, Pak. Kalau kesadarannya sudah tinggi, udah nggak mungkin masyarakat itu menyebabkan limbah sehingga mencemari lingkungan kita. Hari ini kita bisa lihat di Jakarta, kalau mau jujur, dari semua sungai yang ada di Jakarta ini mana sih yang tidak tercemar gitu kan, atau dari se-Indonesia ini daerah mana sih yang benar-benar murni alami, atau di sekitaran pabrik itu kan, seberapa banyak sih dampak lingkungan yang diberikan terhadap lingkungan ya dari produksi pabrik itu kan sebenarnya yang jadi permasalahan, karena nggak sadar. Tadi kembali ke teori tadi, nggak sadar, percuma juga kita melakukan produktivitas yang begitu tinggi, mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang yang begitu besar, tapi kita hari-hari nggak bisa minum air bersih misalnya kayak gitu. Percuma juga perusahaan kita berkembang pesat gitu kan, buruh yang diperkerjakan banyak, tenaga kerja yang diserap, angka tenaga kerja yang diserap itu tinggi. Nah, tapi kemudian kita semua sakit kulit. Nah, misalnya kayak gitu kan, itu kan percuma. Hal-hal seperti itu yang kemudian memerlukan dan perlu kita berikan literasi, edukasi ke masyarakat, terutama ke pengusaha-pengusaha itu tadi. Dan yang lebih penting juga tadi, pengusaha-pengusaha seperti Pak Andre ini juga harus diperbanyak. Nah, semakin banyak pengusaha yang kayak Pak Andre ini menunjukkan semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kira-kira kayak gitu. Tapi itu bukan closing statement. Bukan closing statement.
dari ekonomi kita terkait kemudian bisnis sampah ini. Termasuk juga gue akan minta closing statement dari pelaku usahanya. Tahu lagi gue. Pelaku usahanya. Aku mau jawab yang tadi juga. Terkait law enforcement sama kesadaran. Mana yang lebih penting? Ya, tadi panjang lebar Kasur ngejelasinnya. Gue cuma mau ngomong singkat. Gampangnya, kita kalau pakai helm, masyarakat Indonesia pada umumnya kalau pakai helm itu lebih takut ditilang atau karena kesadaran. Itu aja lah. Pemirsa Siasat gue yakin pinter-pinter udah tahu mana jawabannya. Iya, menarik. Ya, gue karena tadi udah diperipit ini dari sebelah, diperipit katanya udah 40 menit, jadi gue minta closing statement dari Kak Sur dulu. Kak Sur terkait kemudian bisnis sampah, gue minta closing statement dari dulu. Iya, memang bisnis sampah ini yang terpenting begini, membutuhkan kesadaran ya dari masyarakat. Dengan begitu banyaknya antusiasme masyarakat terjun di dunia bisnis limbah ini seperti Pak Andre, itu menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin sadar betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan gitu kan. Karena tadi percuma kita melakukan aktivitas produksi yang masif gitu kan, peningkatan produktivitas yang tinggi kalau ternyata kemudian lingkungan kita tercemar, kalau kemudian kita nggak bisa menghirup udara yang lebih bersih, yang lebih sehat, kalau ternyata kita masih kena sakit kulit karena air yang kita minum nggak bersih gitu kan. Nah, itu kan jadi percuma. Maka jadi penting kita memberikan kesadaran, menyampaikan betapa pentingnya apa yang dilakukan oleh teman-teman seperti Pak Andre ini gitu. Jadi saya rasa ini gagasan yang baik ya, tema yang menarik yang disampaikan oleh Pak Aib pada malam hari ini. Mungkin kayak gitu Pak. Pak Andre, gue minta lu yakinkan ke pemirsa Siasat bahwasannya selain kemudian bisnis sampah ini, selain kemudian baik untuk pelestarian lingkungan, menjaga lingkungan dan lain sebagainya, tapi bisnis sampah ini betul-betul menghasilkan cuan. Gua mau itu. Lu yakinkan pemirsa Siasat ini. Closing statementnya gue minta itu. Karena lu sebagai pelaku bisnisnya, Pak Andre, sama lu built-in kita olah nanti di situ gantiin tema. Apa ya? Gue bingung sih mau ngomong apa Pak sejujurnya, tapi kalau diminta closing statement tadi, gue minta bantu buat masyarakat pada umumnya, bantu teman-teman pemulung dan segala macamnya, simpel aja, bantu pilah sampah dari rumah, sesimpel itulah. Karena kalau kalian sudah milah sampah dari rumah, itu pastinya akan memudahkan kita di proses akhirnya, kualitas sampah juga semakin baik. Dan buat teman-teman yang mau belajar terkait industri persampahan, daur ulang plastik dan segala macam, kalian boleh kontak gue langsung. Lu boleh cek di website kita Olah Indonesia, di situ nanti ada kontak gue, lu boleh kontak gue. Itu aja baik. Kalau kontak saya boleh nggak mereka kalau mau belajar? Boleh. Ada fee-nya dong. Baru diarahkan ke kita olah. Oke. Terima kasih Kak Sur, Kak Andre. Mudah-mudahan semakin banyak pengusaha sampah dan pengusaha sampah di Indonesia agar sampah-sampah di Indonesia bisa kita atasi. Terima kasih pemirsa Siasat. Sampai jumpa. Lain kali. Jangan lupa like, subscribe, and comment Siasat channel di YouTube masing-masing.